Assalamualaikum sahabat ruang belajar, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu. Ketemu lagi dengan saya Eko Prastyo, selamat datang di ruang belajar. Salah satu obsesi banyak orang setelah bekerja adalah dia mampu untuk membeli mobil. Memang keren ketika kita bekerja kemudian bisa pulang kampung membawa mobil, atau kemudian beraktivitas setiap hari sambil membawa mobil kesayangan kita, itu memang nyaman. Tapi pertanyaannya, sudahkah Anda siap? Di video kali ini, saya ingin membahas 5 indikator kalau Anda siap untuk membeli mobil. Jika kita belum memenuhi 5 syarat atau 5 indikasi tersebut, maka percayalah, setelah membeli sebuah mobil, Anda tidak tambah nyaman, tapi sebaliknya, secara finansial punya potensi untuk semakin menderita. Terlebih jika Anda membeli mobil tersebut secara kredit. Apa saja sih 5 indikasi bahwa kita layak untuk membeli mobil itu? Yuk, simak terus video ini sampai selesai ya. Indikator pertama yang harus kita catat sebagai syarat bahwa kita layak untuk membeli mobil hari ini adalah bahwa produktivitas kita meningkat, income kita naik setelah kita membeli sebuah mobil. Simpelnya begini, jika dengan membawa sebuah motor kamu punya penghasilan 3 juta, namun setelah punya sebuah mobil kamu bisa menghasilkan 10 juta, artinya kamu layak. Di titik ini, secara finansial memang kamu siap untuk membeli sebuah mobil. Namun sebaliknya, jika setelah membeli sebuah mobil ternyata produktivitas Anda sama, income Anda sama, Anda punya potensi bermasalah. Masalahnya di mana? Karena pengeluaran Anda pasti akan meningkat setelah membeli sebuah mobil. Jika biasanya membawa sebuah motor untuk bensin lebih murah, kemudian untuk parkir lebih hemat, kemudian untuk perawatan juga nggak terlalu besar. Begitu juga untuk biaya pajak kendaraan. Namun setelah membeli mobil, Anda akan punya pengeluaran untuk bensin yang lebih besar, parkir yang lebih banyak, kemudian biaya perawatan yang juga lebih tinggi, dan tentu saja pajak kendaraannya lebih tinggi jika dibandingkan dengan sebuah motor. Maka di titik ini, jika setelah punya mobil ternyata income-mu sama, income-mu nggak berubah, maka hati-hati. Barangkali ini bukanlah waktu yang tepat untuk membeli mobil. Di titik ini, pastikan setelah punya mobil, produktivitasmu naik dan income-mu naik, sehingga kenaikan biaya yang kita keluarkan setelah punya mobil itu tidak berdampak besar terhadap kondisi finansial kita, karena memang income kita naik. Indikator kedua, kalaupun ternyata penghasilan kita sama, sebenarnya nggak ada masalah dengan syarat kita punya pengeluaran investasi atau tabungan yang sama besarnya dengan pengeluaran untuk biaya operasional dan cicilan mobil. Simpelnya gini deh, kita punya penghasilan 20 juta rupiah per bulan. Kemudian kita punya anggaran untuk investasi 5 juta rupiah per bulan. Maka uang yang Anda keluarkan untuk membayar cicilan mobil dan biaya perawatan serta operasional setiap bulan juga harus 5 juta. Di titik ini nggak ada masalah Anda membeli sebuah mobil. Kondisinya berbeda jika kamu punya penghasilan 10 juta rupiah per bulan, kemudian untuk membayar cicilan mobil dan biaya operasionalnya saja 5 juta. Sementara untuk biaya hidupmu tiap bulan sekitar 3 juta sampai 4 juta, dan praktis kamu hanya punya tabungan 1 juta. Di titik ini, kamu belum layak untuk membeli sebuah mobil. Pastikan uang yang kamu keluarkan untuk biaya operasional mobil ditambah dengan biaya cicilan mobil itu besarnya sama dengan uang yang kamu keluarkan untuk nabung dan investasi. Jika ini telah tercapai, kamu boleh-boleh saja membeli mobil. Artinya kamu sudah siap. Indikator ketiga yang dapat kita jadikan sebagai pertimbangan adalah total aset yang telah kita punya. Jika kita telah punya sebuah aset dengan nilai total sama besarnya dengan harga sebuah mobil, atau bahkan aset kita lebih besar dari harga sebuah mobil, di titik ini maka kita bisa dikatakan cukup layak untuk membeli sebuah mobil. Jika ternyata tidak, maka patut dipertimbangkan ulang. Katakanlah kita sudah susah payah nabung, ngumpulin uang sebesar 300 juta. Di saat itu kita masih belum punya aset apapun. Kemudian kita berpikir untuk membeli sebuah mobil. Maka di titik ini, daripada uang itu kita pakai untuk membeli sebuah mobil, lebih baik uang itu kita pakai untuk membeli sebuah aset. Harapannya aset itu nilainya akan naik, harganya akan semakin tinggi, sehingga suatu saat nanti kalaupun kita menjualnya, maka keuntungan yang kita dapatkan bisa kita gunakan untuk membeli sebuah mobil. Artinya, jika Anda belum punya sebuah aset atau nilai aset Anda lebih kecil dari sebuah mobil yang Anda punya, maka pertimbangkan ulang untuk membeli sebuah mobil. Mungkin
Anda belum benar-benar layak. Namun, jika kita sudah punya banyak aset, kemudian kita punya tabungan yang cukup, maka kalaupun kita ingin membeli sebuah mobil, itu nggak ada masalah. Artinya secara finansial Anda memang lebih siap. Hal keempat yang harus kita pertimbangkan adalah terkait dengan apakah mobil ini merupakan sebuah kebutuhan atau keinginan. Jika mobil hanya sebatas sebuah keinginan, mungkin belum saatnya kita untuk memilikinya. Namun, jika mobil tersebut memang telah menjadi kebutuhan utama kita, di mana ketika kita tidak punya mobil, maka hidup kita akan menderita dalam arti nyata, maka di titik ini kita patut mempertimbangkannya. Misalkan Anda punya sebuah pekerjaan yang mobilitasnya sangat tinggi, yang jika Anda menggunakan transportasi umum justru itu akan sangat mengganggu, maka di titik ini mobil menjadi kebutuhan utama untuk menunjang pekerjaan Anda. Namun sebaliknya, jika pekerjaan Anda hanya ada di sebuah kantor, hanya dari rumah ke kantor, dan Anda tidak punya kewajiban untuk melakukan mobilitas tinggi, sementara anggota keluarga Anda juga nggak banyak, di titik ini mungkin mobil hanya sebatas sebuah keinginan. Jadi pertimbangkan kembali fungsi utama dari sebuah mobil dalam hidup Anda. Hal terpenting nih, setelah punya mobil, Anda punya kemampuan merawatnya enggak? Anda punya kemampuan memenuhi kebutuhan dari mobil itu tidak? Karena ketika kita punya sebuah mobil, ada banyak biaya yang harus kita keluarkan. Jika kita tidak mampu memenuhi itu semua, maka apa yang terjadi? Banyak orang mampu membeli mobil, tapi ia tidak mampu menggunakannya. Justru setelah membeli mobil, mobilnya lebih banyak diparkir. Karena untuk membeli bensin dia nggak sanggup. Untuk biaya perawatan ke bengkel, kadang dia pikir 2 kali. Untuk membayar pajak kendaraan, kadang terpaksa berhutang. Artinya di titik ini sebenarnya dia nggak layak secara finansial. Dia nggak mampu untuk bertanggung jawab setelah punya sebuah mobil itu. Jadi coba perhatikan 5 indikator utama tadi. Apakah setelah membeli mobil Anda lebih produktif? Jika iya, oke, Anda boleh membelinya. Indikator kedua, apakah Anda punya tabungan atau punya investasi yang nilainya sama besarnya dengan biaya operasional yang Anda keluarkan untuk membeli mobil dan untuk mencicilnya? Jika iya, mungkin Anda boleh membelinya. Yang ketiga, apakah Anda sudah punya aset yang nilainya setara atau sama, bahkan lebih besar dari nilai mobil yang Anda beli? Jika Anda sudah punya, maka Anda boleh membeli sebuah mobil. Yang keempat, apakah mobil adalah kebutuhan Anda? Jika iya, is okay. Yang terakhir, apakah Anda mampu bertanggung jawab setelah membeli mobil itu? Memenuhi semua kebutuhan operasionalnya? Jika iya, silahkan Anda membelinya. Namun, dari kelima indikator tersebut, tidak semuanya mampu Anda penuhi, bahkan sama sekali tidak ada yang mampu Anda penuhi. Maka jangan pernah berani untuk membeli mobil, karena ini akan menjadi malapetaka finansial Anda. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Sampai ketemu pada video kami berikutnya. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.